Jadi saat ada oknum JPU ataupun inspektorat yang mengatakan bahwa ide nol, cutting nol, dubbing nol itu adalah pemahaman dan pernyataan sangat bodoh. Dan kita menginginkan Saudara Amsal dibebaskan sepenuhnya. Sobat Doder tercinta, Rabu 1 April 2006, kita bertemu dalam suasana memprihatinkan. Sepanjang kita masih berada di kolong langit, jangan pernah lelah berharap, jangan pernah lelah berhenti berharap mencari keadilan, jangan pernah letih menghadapi para penegak hukum seperti jaksa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang menuntut hukuman 2 tahun penjara terhadap videografer dengan tuduhan paling gila sedunia, korupsi. Kita sapa dulu Cak dulu. Assalamualaikum. Piye kabar Cak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Semoga Cak Jarod juga sehat seperti yang lainnya. Amin, 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 amin. Hari ini kita membahas videografer Cak. Amsal Sitepu. Sesuai jadwalnya, putusan sidang ini hari ini dibacakan. Tuntutan 2 tahun penjara. Nah, kemarin itu penahanan, status penahanannya ditangguhkan oleh pihak pengadilan negeri Mas. Yang terbaru itu Pak. Ya, jadi ini kasus yang menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia ya. Bagaimana seorang videografer, seorang pekerja kreativitas, di mana saat ini memang sedang booming begitu ya. Tapi dia dipidana karena merugikan negara. Jadi ini jaksanya ngawur ini, dia tidak bisa menentukan mens reanya itu di mana, kejahatannya itu di mana. Ini kan orang mendapatkan order dari pemerintah daerah untuk membuat profil desa ya, sebuah Ya, desa. Profil sebuah desa untuk dipromosikan melalui media sosial. iya. Kok katanya terjadi markup dan kemudian di penjara? Logika hukumnya di mana? Inilah kalau penegak hukum, baik polisi, kejaksaan maupun hakim yang tidak menggunakan moral dan etika dan juga adab, yang terjadi adalah seperti robot, alat yang dipakai untuk orang-orang yang tidak memiliki kapabilitas untuk mencelakakan orang, dan ini terjadi pada Amsal Sitepu. Mudah-mudahan putusan pada pagi hari ini pengadilan hakim bisa mendengar suara-suara rakyat di luar dari Medan sana supaya bisa memutus dengan jernih dan seadil-adilnya, kalau perlu dibebaskan. Karena Amsal Sitepu adalah seorang pekerja seni. Dia bukan orang yang korupsi, bukan orang yang menyelewengkan anggaran, bukan orang yang nyolong duit rakyat, dan bukan orang yang mengotak-atik APBD. Tentang Hmm. kronologinya, biarlah Amsal Sitepu yang menceritakan langsung seperti diungkapkan dalam saat rapat dengar pendapat umum dengan Komisi 3. Nah, ini adalah Kemarin ya. ya ini kita roll aja, Pak, biar tahu Ya. dan bagaimana reaksi DPR yang begitu keras. Ketika saya menjadi saksi, saya ditetapkan menjadi tersangka karena menurut penyidik pada saat itu Inspektorat Kabupaten Karo menyatakan ada kerugian negara atas pekerjaan yang telah saya kerjakan. Padahal pada faktanya Pak, saya tidak pernah diperiksa satu kali pun. Tidak pernah satu kali pun diperiksa oleh inspektorat atas pekerjaan ini Pak. Dan fakta persidangan juga membuktikan itu semua Pak. Bahkan kepala desa menyatakan mereka sudah pernah diperiksa 1 tahun setelah pekerjaan itu diselesaikan. Mereka sudah pernah diperiksa oleh inspektorat, tapi inspektorat mengakui dan menyatakan tidak ditemukan masalah. Hakim ketua pada saat itu di salah satu persidangan bertanya, kenapa dia bisa dipenjara? Hakim bertanya sama kepala desa, mereka tidak tahu. Berapa? Ada proposal yang dia tawarkan. Kepala desa menjawab ada. Berapa nilai proposal yang dia tawarkan? 30 juta kata kepala desa. Berapa yang kalian bayarkan? 30 juta. Dan hakim bertanya, terus kenapa dia bisa dipenjara? Kepala desa berjawab, nggak tahu yang mulia gitu. Jadi saat ada oknum JPU ataupun inspektorat yang mengatakan bahwa ide nol, cutting nol, dubbing nol itu adalah pemahaman dan pernyataan sangat bodoh. Dan kita menginginkan Saudara Amsal dibebaskan sepenuhnya. Jadi apa namanya yang bisa disikapi dari peristiwa ini, Mas Jarod? Karena kayaknya dalam waktu yang sangat singkat ini menjadi dan semua orang kemudian
memberikan pendapat, medsos juga ramai dengan pembahasan soal itu, tetapi kelihatannya mereka bergeming ya, mereka tutup mata atau mereka tidak memberikan semacam klarifikasi atas tindakan yang mendapatkan perhatian luas dari masyarakat Indonesia ini. Hitungannya jelas. Kita punya ide, punya gagasan, harus memiliki alat, harus editing, dan harus segala hal yang dilakukan secara teknis. Dubbing misalnya. Ini katanya jaksa penuntut umum disebut 0 rupiah, Mas. Bayangkan, terus kerja kreator itu apa? Tidak dinilai. Itu yang disebutkan oleh markup. Katanya 0 rupiah. Nggak dihitung, Mas, pekerjaan seperti itu. Ya ini saya rasa jasanya bodoh sekali ya. Dia tidak menghargai profesi lain dan dia tidak mengerti cara kerja pekerja kreatif. Bahwa mereka mungkin jaksa itu melihat seseorang bekerja itu kalau melakukan pekerjaan fisik, mencangkul, menulis, yang kelihatan fisiknya. Iya. Ide, gagasan, kreativitas tidak dihargai sehingga dianggap sebagai 0 rupiah yang tidak perlu dihargai dengan sejumlah nilai uang seperti itu. Ini nggak layak menjadi jaksa ini. Harusnya Komisi Kejaksaan ini bisa memberikan sanksi berat kepada orang ini, kalau perlu dipecat dari posisi jaksa di pengadilan di Kejaksaan Negeri ya, Kejaksaan Negeri Medan ya, Cacar Karo, aja. Mas. Karo. Karo. Oh, Karo, Karo, ya. kerjaan Karo. Jadi masih banyak sekali sebetulnya aparat negara, aparat penegak hukum yang tidak mengerti hukum, yang bekerjanya tidak menggunakan hati, tidak menggunakan moralitas dan adab. Mereka hanya textbook, kemudian diaplikasikan pada satu kasus, yang terjadi adalah penegakan hukum yang buta seperti ini. Dan ini sebetulnya kalau mereview tahun-tahun sebelumnya bagaimana pengadilan sesat, ya ini salah satunya. Makanya di pengadilan itu lambangnya adalah Dewi Pengadilan, itu Dewi yang ditutup matanya. Itu artinya apa? Kalau para penegak hukum tidak menggunakan hati, maka yang terjadi adalah pengadilan sesat dan yang rugi adalah masyarakat Indonesia, masyarakat awam, masyarakat yang tidak semestinya dipersalahkan menjadi korban. Ya, dalam catatan saya, Cak, ini sepanjang diberlakukan KUHP dan KUHP yang baru, ini Hmm, ada sejumlah kasus viral dan kontroversial yang dibawa ke hmm, Komisi 3 DPR supaya dikritisi. ya, Kak Dodo pasti ingat tentang kasus Hoki Minaya di Sleman. Nah, dia ya, kan hmm, mengejar jambret, karena apa? Menjambret istrinya, dikejar, ya, ditabrak. Aneh, justru Hoki ini yang ditahan, Mas. Wah, betul. rame. Terus dibawa ke Komisi 3, akhirnya apa? Dibebaskan, di stop nih. Ada lagi, Mas. Masih Hmm, ingat yang terbaru. Bagaimana ABK kapal di Batam. Seingat saya namanya hmm, Fandi Ramadan. Dia hmm, didakwa dituntut hukuman mati. Coba bayangkan, anak ini hmm, baru beberapa hari, Mas, ikut ABK terbaru, terus dijebak. Aneh ini, sampai dia dituntut hukuman mati. Akhirnya Komisi 3 juga hmm. bereaksi, vonis 5 tahun penjara. Coba kalau tidak ada respon dari Komisi 3, bagaimana si Fandi Ramdhani nasibnya? Nah, sekarang adalah Amsal Sitepu ini, Mas. Ya, ketiga orang yang menjadi korban kebodohan dari penegak hukum, ini kalau ibaratkan ini negara bukan negara hukum, ini negara rimba, betul-betul negara rimba. Karena pemilik palu hukum, hakim, rentetannya dari sejak penyidikan, penyelidikan sampai penuntutan, polisi, kejaksaan dan hakim, itu mereka sekali lagi tidak menggunakan hati dan moralitas. Maka sebetulnya harus ingat bahwa hakim itu ketika memutus perkara itu harus mempertimbangkan hati, mempertimbangkan suasana batin dan mempertimbangkan moralitas di luar bukti-bukti fisik, saksi, data dan pendukung. Di luar itu, satu hal yang harus menjadi perhatian hakim agar putusannya itu betul-betul adil dan tidak merugikan para terdakwa. Nah, kita prihatin sekali menghadapi aparat hukum yang seperti ini. Artinya di luar Amsal Sitepu itu sangat mungkin terjadi pada orang-orang lain yang tidak muncul ke permukaan.
ada berapa puluh bahkan ratusan kasus-kasus seperti ini yang tidak muncul ke permukaan. Ini kebetulan saja masuk ke media sosial dan kemudian viral. Dan lebih jauh lagi, ketika para pekerja kreatif menghadapi bahaya laten seperti ini, nanti kreativitas akan tumpul, tidak akan ada orang yang berani berhubungan dengan pemerintah karena salah sedikit langsung dipenjara, langsung dianggap sebagai penjahat. Cak Dodo pasti kenal dengan videografer andalan kita, Mas Agus, yang kelahirannya bukan Agustus, Mas. Di Gresik. Komentarnya nyelekit, kalau gini caranya, nggak ada yang mau ambil proyek pemerintah. Males, bahaya. Bakal dibawa ke pengadilan dengan dakwaan ada korupsi. Kita akan bertemu lagi dengan topik-topik yang paling panas. Tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam FNF. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kritis dan berani. Ada oknum JPU ataupun inspektorat yang mengatakan bahwa ide nol, cutting nol, dubbing nol itu adalah pemahaman dan pernyataan sangat bodoh.